Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأرنا مناسكنا وتب إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Sadaqallahul azim. Ashabul fadilah, para alim, ulama, para sepuh, bini sepuh, segenap takmir Masjid Al-Furqan, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya, atau siapapun yang menyaksikan kajian kita pada kesempatan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, ridha, barokah serta maunahnya kepada kita semua, sehingga Allah berikan kita panjang umur untuk beribadah. Allah berikan kita semua keluasan rizki yang halal untuk semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada baginda Rasul biqauli Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan rahmat Allah kita selalu membasahi lisan kita dengan bacaan salawat dan salam kepada Rasul. Semoga dengan rahmat Allah kita bisa ittiba'us sunnah. Semoga dengan rahmat Allah kita termasuk dari golongan kelak yang mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk dari golongan yang kelak akan mendapatkan seteguk atau dua teguk minuman dari telaga yang telah Allah hadiahkan kepada beliau, yaitu telaga Al-Kautsar. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa pada pertemuan terakhir kita membahas tentang Nabi Ibrahim, tentang Nabi Isa, bagaimana tawadhu mereka, bagaimana doa mereka. Maka setelah mereka kemudian bermunajat memohon istiqomah dalam tawadhu, patuh kepada semua perintah Allah, maka beliau Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, wa arina manasikana. Ai qala Ibnu Jarir an Atha wa arina manasikana akhrijha lana. Ya Allah, bimbinglah kami, tunjukkan kepada kami bagaimana kami beribadah dalam ibadah haji.
Ya. Alimna, bimbing kami, ajari kami. Wa qala Mujahid, berkata beliau Imam Mujahid, arina manasikana madzabihuna, atau tunjukkan di mana kami nanti akan menyembelih. Jadi makna manasikana itu selain arina, tunjukkan kepada kami, juga beritahu kami gimana manasik tempat kami nanti menyembelih. Warawa an Atha aidan wa Qatadah nahwa dzalik, dan diriwayatkan oleh beliau dari Atha juga dari Qatadah dan semisalnya. Wa qala Sa'id bin Mansur akhbarana Atab bin Bashir an Khusayf an Mujahid, berkata beliau Sa'id bin Mansur, kami dikabari oleh Atab bin Bashir dan Khusayf dari Mujahid, berkata Ibrahim, Nabi Ibrahim dawuh, arina manasikana. Fa'arahu Jibril, kemudian Nabi Jibril itu memberitahu Nabi Ibrahim, Pak. Malaikat Jibril memberitahu Nabi Ibrahim. Fa'ata bihil bait, kemudian Nabi Ibrahim menunjukkan, ini loh ibadahnya mulai dari sini, rumah Allah, Baitullah. Apa? Faqala, berkata, mulai dari sini Ibrahim, irfa'il qawaid, bangun yang hancur ini, bangun, bina lagi Ibrahim. Setelah itu apa? Farafa'al qawaida wa atammal bunyan thumma akhadha biyadihi fa akhrajahu fantalaqa bi ila Safa. Setelah Ka'bah dibangun kembali, dirapikan kembali sempurna, bagus, maka kemudian malaikat Jibril mengajak Nabi Ibrahim untuk menuju ke Bukit Marwah. Apa yang dikatakan malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim? Faqala wa hadza min sya'airillah intalaqa bihi nahwa mina. Fantalaqa bihi ila Safa. Jadi setelah sampai ke Marwah, malaikat Jibril bilang hadza min sya'airillah. Makanya kita kalau mendekati Marwah, Safa, yang dibaca apa? Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw tamara fala junaha alai ay yatawaf bima. Faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Terus ditunjukkan Safa, ditunjukkan juga Safa, kemudian diberitahu hadza min sya'airillah. Ya. Jadi ini peristiwa pada zaman Nabi Ibrahim. Tetapi nanti pada zaman Nabi Muhammad, saya pernah sampaikan, kita pernah kaji, para sahabat itu was-was karena di situ banyak berhala. Kalau kita ini beribadah di sini apa enggak? Ini salah, ini tempatnya berhala. Turun ayat itu, Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Setelah ditunjukkan Safa, summa intalaqa bihi nahwa Mina. Kemudian setelah itu pergi ke Mina. Ya. Pergi ke daerah Mina. Falamma kana minal aqabah idza iblis qa'iman inda syajarah. Nah, ketika sampai di Mina ini, iblis tiba-tiba berdiri di pohon. Menampakkan diri kepada Nabi Ibrahim. Apa yang terjadi? Faqala kabbir kabbir warmi, fakabbara waramahu thumma intalaqa iblis faqama indal jumratul wusta. Ketika sampai di Mina, ketika berada di Jumratul Aqabah, iblis menampakkan dirinya di pohon. Maka malaikat Jibril berkata kepada
Nabi Ibrahim, bertakbirlah kamu dan lemparlah dia. Jadi diberitahu Pak, dituntun oleh malaikat Jibril. Sampai kemudian intalaqa faqama indal jumratil wusta. Ketika sampai di tengah itu kan Aqabah, wusta. Ketika sampai di wusta muncul lagi yang namanya iblis laknatullah alaih. Apa yang terjadi? Fakabbara. Kemudian falamma jaza bi Jibril wa Ibrahim qala lahu. Maka kemudian ketika Nabi Ibrahim melihat itu bersama malaikat Jibril, kabbir warmi, fakabbara waramahu. Maka kemudian dilempar lagi, ditakbir dulu, lempar lagi. Bahkan fadhahabal khabithu iblis wa kana al khabith arada ayyudkhila fil haji syai'an. Bahkan iblis ini Pak ingin memasukkan kejelekan-kejelekan yang ada dalam rencananya itu sebagai bagian dari ibadah haji, tapi tidak bisa. Mau mempengaruhi itu tidak bisa. Makanya dahsyatnya ini. Jadi di situ kemudian kita mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim. Falam yastati, tapi tidak bisa. Fa'akhadha biyadi Ibrahim hatta ata bihil mas'aril haram. Maka kemudian mengajak tangan Nabi Ibrahim hingga sampai ke Mas'aril Haram. Ketika sampai di Mas'aril Haram, berkata, faqala hadzal Mas'aril Haram. Inilah tempat Mas'aril Haram. Fa'akhadha biyadi Ibrahim ata bi Arafat. Setelah sampai di Mas'aril Haram, sampailah kemudian di di Arafah, padang Arafah. Qala qad arafta ma araituka. Sekarang Ibrahim, kamu sudah tahu apa yang telah aku tunjukkan kepadamu berkaitan dengan ibadah kepada Allah, khususnya nanti yang kita sebut dengan manasik haji ini. Qalaha thalatha marrat, diulang-ulang ini, kamu sudah tahu ya, diulang-ulang. Jadi Nabi Ibrahim itu dibimbing langsung oleh beliau malaikat Jibril alaihi salam. Maka Nabi Ibrahim menjawab, qala na'am, iya. Jadi begitu ditanya 3 kali, kamu sudah jelas, sudah paham? Na'am, iya. Warawa an Abi Majlis wa Qatada nahwa dzalik wa qala Abu Dawud At-Tayalisi akhbarana Hammad bin Salamah an Abil Asim Al-Ghunawi an Abi Tufail an Ibni Abbas qala inna Ibrahim lamma ara awamiral manasik. Jadi kata beliau semua tadi, dalam hal ini Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya Nabi Ibrahim, manasik artinya apa Pak? Ayo, banyak yang salah paham ini. Mau kemana? Mau manasik. Ayo. Manasiknya di mana? Di sana, di gedung Rahmatul Ummah. Manasik itu apa? Latihan haji. Keliru. Manasik itu bukan latihan. Manasik itu rangkaian ibadah. Karena sudah sering umum di masyarakat kita, manasik haji akan dilakukan sebelum berangkat, 1 bulan sebelum berangkat. Oh berarti manasik itu latihan gitu. Wah. Ini kalau ketahuan malaikat Jibril, ngawur gitu. Iya. Manasik itu dari nusuk, artinya ibadah. Manasik itu jamak dari nusuk. Jadi ibadah-ibadah yang berkaitan dengan haji gitu.
Nah, setelah ditunjukkan oleh malaikat Jibril awamirul manasik, aradalau syaitan indal mas'a. Nah, ini kemudian menunjukkan iblis ini menunjukkan jati dirinya. Ya, ini dari sisi pandangan beliau Ibnu Abbas. Fasabaqa Ibrahim summa intalaqa bi Jibril hatta ata bihi Mina. Maka enggak bisa mempengaruhi Nabi Ibrahim, ketinggalan si iblis ini, mau mengganggu enggak bisa. Qala hada minahun nas. Falamma intaha ila jumratil aqabah turidu law syaitan faramau bisab'i hasiyat hatta dhahaba. Summa ata ila jumratil quswa fa'arada law syaitan faramau bisab'i hasiyat hatta dhahaba fa'ata bi jami'an. Qala hadal mas'ar, sama seperti tadi. Jadi lemparan-lemparan itu ketika iblis ini ingin mempengaruhi Nabi Ibrahim dengan pengaruh tidak baiknya dalam kaitannya manasik haji itu. Memang kerjanya memang mempengaruhi dalam hal ibadah. Tapi ya itu Pak, orang itu bukan malaikat Jibril, enggak kelihatan setan, tapi begitu di Jumratul Ula, Wusta, Aqabah, lulu. Enggak hanya batu Pak yang dilempar, sandalnya siapa enggak tahu, lempar. Matanya kayak ngelihat setan sungguhan nih. Padahal belum nyampe balang jumrohnya itu belum sampai, dari jauh dilempar. Lala kalau kena kepalanya orang, ya Allah. Itu kalau di sana Pak. Padahal kalau sudah kembali ke rumahnya iya, dia berteman lagi sama na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah. Jadi luar biasa, kadang saya lihat itu. Kadang saya, kok tahu Ustaz? Kan begitu pertanyaan. Kok tahu? Kadang saya badali orang yang ngelempar yang nggak bisa ngelempar itu. Oh boleh Ustaz, boleh badali Pak. Tapi harus dirinya sendiri selesai. Nggak boleh Pak. Kene Pak, tak ewangi sampean. Iki aku, iki sampean ya Pak ya. Ya, lempar. Habis mari, saya iki sampean Pak. Nae. Nggak bisa, harus dirinya sendiri dulu, rangkaiannya selesai, ulangi lagi dari awal lagi, bisa. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa manasik haji itu langsung dibimbing oleh malaikat Jibril alaihi salam. Itu surat Al-Baqarah ayat 128. Selanjutnya kita masuk ke ayat ke 129. Ini masih ada kaitannya dengan ayat 128 ketika Nabi Ibrahim memohon Rabbana waj'alna muslimaini laka ya wa min dzurriyyatina. Jadi apa ayat ini lanjutannya? Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Yaqulu ta'ala ikhbaran an tamami da'wati Ibrahim li ahli al-haram ay yab'atsallahu fihim rasulan minhum. Jadi kata para mufassir, Allah berfirman sebagai pemberitahuan tentang sempurnanya atau diijabahnya doa Nabi Ibrahim kepada penduduk di kota suci, yang mana beliau Nabi Ibrahim ketika selesai membangun Ka'bah memohon agar supaya diutus dari golongan mereka, dari kelompok mereka, rasulan, seorang rasul. Luar biasa Nabi Ibrahim.
min dzurriyyati Ibrahim, dan itu siapa yang menempati Mekah? Siapa Pak? Keturunan Nabi Ibrahim. Jadi yang diminta oleh Allah, yang diminta kepada Allah oleh Nabi Ibrahim adalah keturunannya sendiri. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharrami rabbana, dan seterusnya. Jadi Nabi Ibrahim minta agar supaya ketika beliau meninggalkan keturunannya itu untuk apa? Liyuqimus shalah dan seterusnya, tak beribadah kepada Allah, dan beliau pun meminta agar supaya kelak diutus seorang rasul dari golongan mereka, dari keturunan Nabi Ibrahim sendiri. Wa qad wafaqat hadhihi da'watul mustajabah qadrallahi sabiq fi ta'yini Muhammadin salawatullah wa salamu alaihi rasulan fil ummiyina ilaihim wa ila sairil a'jamiyina minal insi wal jinni. Maka ini sesuai dengan apa? Dengan doa yang diijabah, ya. Bagaimana kemudian ini menjadi ketentuan Allah yang sudah terdahulu berkaitan dengan kenabian, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dalam keadaan ummi. Ummi yang di sini dimaksud tidak bisa baca dan menulis. Diutus ila sairil a'jami, kepada semua orang. Semua orang, bukan hanya untuk Arab, seluruh orang. Minal insi wal jinni, dari golongan manusia dan golongan jin. Kama qala al-Imam Ahmad, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, akhbarana Abdurrahman bin Mahdi an Muawiyah bin Salih an Sa'id bin Suwaidil Kalbi. Ya, sebagaimana disampaikan yang diberitahukan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi dari Muawiyah bin Saleh dari Sa'id bin Suwaid al-Kalbi an Abdul A'la bin Hilal as-Sulmi dari Abdul A'la bin Hilal as-Sulmi anil Irbad bin Sariyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasul, inni indallahi la khatimun nabiyyin, saya ini, kata Rasul, adalah penutup khatamul nabiyyin, penutup para nabi. Ada yang menyebut khatam. Khatam itu seperti cincin, maksudnya hiasan. Maksudnya apa maknanya? Ada yang memaknai itu paling sempurna, imamnya, penghulunya, ya, ada yang memaknai demikian. Wa inna Adam lamun jadilu fi tinati, ini telah ditentukan oleh Allah ketika Nabi Adam masih berupa tanah. Wa sa'unabbi'ukum bi awwali dzalika, dan saya akan beritahukan kepada kalian, kata Nabi, bagaimana itu dimulai. Dakwatu Ibrahim, dakwatu Abi Ibrahim, dan ini menjadi doa dari ayahku, bapakku, leluhurku Nabi Ibrahim. Wa bisyaratu Isa fi Isabi. Gak hanya itu Pak, doa Nabi Ibrahim, tapi juga kedatangan Nabi Muhammad sudah dikabarkan oleh Nabi Isa alaihissalam sebagai kabar gembira. Wa ru'ya ummil lati ra'at, dan sebagaimana dilihat oleh ibuku ketika beliau melihat. Wa kadzalika ummahatun nabiyyina yarain, dan begitu pula para ibu dari para nabi-nabi yang menyaksikan itu.
Wa kadzalika rawahu Ibnu Wahab wal Laits wa katibuhu Abdullah bin Saleh an Muawiyah bin Saleh wa tabi'u Abu Bakr bin Abi Maryam an Sa'id bin Suwaid bihi, sebagaimana diriwayatkan oleh Wabil Lais wa katibuhu dan seterusnya. Wa qala al-Imam Ahmad aidan, berkata beliau Imam Ahmad aidan, akhbarana Abu Nadhr, kami diberitahu oleh Abu Nadhr, akhbarana al-Faraj, kami diberitahu oleh Faraj, akhbarana Luqman bin Amir, kami diberitahu oleh beliau Luqman bin Amir, qala sami'tu Aba Umamah, saya mendengar Abu Umamah berkata, qultu ya Rasulullah, wahai Rasul Allah. Ada yang bertanya, Pak, yaitu dari Abu Umamah, ya Rasulullah, makana awalu bad'i amrik, bagaimana kamu ini memulai urusanmu ini ya Rasulullah? Qala da'watu Abi Ibrahim, sebenarnya ini dimulai dari doa Nabi Ibrahim, berawal dari Nabi Ibrahim. Wa busyra Isa, dan kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'at ummi annahu kharaja minna nurun adhat lahu qusurus Syam, dan apa yang dilihat oleh ibuku, kata Nabi, Pak, bahwa Nabi dari ibunya melihat ketika beliau itu kharaja, keluar darinya, ketika melahirkan Nabi Muhammad, nuru adha'at lahu qusurus Syam, yang cahaya, keluar cahaya, yang cahaya ini sampai menerangi kota Syam. Sekarang itu negara Syria. Jadi cahayanya saja sampai ke Syria. Wal murad, maksudnya apa hadis Nabi ini? Anna awwala man nawahu bi dzikrihi wa syaharahu fin nasi Ibrahim alaihissalam, bahwa yang pertama kali meniatkan, yang pertama kali menyampaikan dan memasyhurkan di antara manusia adalah Nabi Ibrahim alaihis salam. Makanya Nabi Ibrahim ini yang memasyhurkan ini. Bagaimana beliau Nabi Ibrahim meminta kepada Allah. Kemudian apa? Walam yazal dzikru fin nasi madhkuran masyhuran syairan hatta afsa bi ismi khatamul anbiya bani Israil nasaban. Sampai kemudian masyhur hingga menjadi dikenal namanya sebagai penutup nabi dari Bani Israel. Sebelum Nabi Muhammad itu semua rata-rata dari Bani Israel. Tapi penutup dari para nabi adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa Isa, ya, yang terakhir, yaitu sebelum Nabi Muhammad, dan dia adalah Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Haitsu qama fi Bani Israil khatiban, ketika Nabi Isa ini sebagai nabi terakhir dari Bani Israel, beliau berdiri menyampaikan khutbahnya. Wa qala, dan beliau berkata, dan ini ada di Al-Quran surat As-Saff ayat 6. Apa yang disampaikan? Inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Jadi Nabi Isa itu sudah memberitahu ke Bani Israel, memberitahu, saya ini, kata Nabi Isa, diutus oleh Allah kepada kalian musaddiqan lima baina yaday minat Taurah. Untuk apa? Membenarkan tentang apa? Kitab Taurat. Jadi membenarkan kitab Taurat. Makanya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu sebenarnya menguatkan, termasuk Al-Quran sebagai kitab terakhir, memperkuat dari kitab sebelumnya.
Ini yang terakhir, yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, Al-Quran. Makanya disampaikan perkataan dari Nabi Isa alaihissalam. Dia menyampaikan wa mubasyiran, dan aku sampaikan kabar gembira kepada kalian. Apa? Bi rasulin, dengan datangnya utusan Allah yang dia ya'ti min ba'di, yang dia akan datang setelahku, ismuhu Ahmad, namanya bernama Ahmad atau Muhammad, nama lain dari Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi ini sudah disampaikan oleh Nabi Isa, sudah diberitahukan oleh Nabi Isa sebagai kabar gembira. Jadi yang memulai itu, yang memasyhurkan itu pertama adalah Nabi Ibrahim melalui doanya. Dimasyhurkan lagi oleh Nabi Isa melalui kabar gembira. Tetapi di surat As-Saff ini ayat terakhirnya apa artinya, Pak? Tapi ketika Nabi Muhammad datang, ini disebut dengan sihir, tidak mau mengakuinya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian walihada qala fi hadzal hadits, oleh karenanya disampaikan dalam hadis ini dakwatu Abi Ibrahim wa busyra Isa bin Maryam. Makanya dalam hadis ini disampaikan ini adalah doa dari Nabi Ibrahim dan kabar gembira yang disampaikan oleh beliau Nabi Isa putra Maryam. Wa qauluhu, dan firman Allah, wara'at ummi, berkat maksud saya sabda Rasulullah, wara'at ummi annahu kharaja minha nuru adha'at lahu qusur Sam. Apa yang dimaksud dari ibuku melihat sesungguhnya keluar darinya ketika Nabi Muhammad lahir, yang cahayanya itu sampai menerangi gedung-gedung di Sam, di Syria. Qila kana manaman ra'at uhina hamalat bihi wa qissatu ala qaumiha fasya'a fihim washtahara bainahum. Jadi ketika melihat itu, ya, ada yang memaknai ini mimpinya dalam tidurnya ibu Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad itu ada, melihat itu bahwa kebenarannya itu akan lahir dariku nanti seorang anak yang ketika itu memberikan cahayanya itu sampai ke negeri Sam, sehingga kabar ini disebar, jadi semakin banyak yang tahu. Jadi kedatangan Nabi Muhammad itu bukan tiba-tiba, ada peristiwa-peristiwa yang mendahuluinya, ada kejadian-kejadian yang mendahuluinya. Maka wa kana wa qissatu ala qaumiyya fasya'a mustahara bi wa kana dzalika tawti'atan wa takhsisun Sam bi dhuhuri nuri isyaratun ila istiqrari dinihi wa thubuti biladis Sam. Apa maknanya? Ketika ibu Nabi Muhammad ini melihat cahaya yang menerangi gedung-gedung di negara Sam, di Syria itu, maknanya adalah agama Nabi Muhammad ini akan terus berada di kota Syam sampai akhir zaman. Maknanya akan berada di sana, di negara Syam. Walihada takunu Syam fi akhir zaman muqiran lil Islam wa ahlu. Jadi kota Syria ini kelak akan menjadi benteng terakhir, benteng terakhir bagi semua umat Islam. Wa biha yanzilu Isa bin Maryam idza nazala bi Dimashq bil manaratil syarqiyyah al bayda minha. Dan menurut kitab ini, tafsir Ibnu Katsir ini, karena Syria itu nanti yang menjadi kota benteng terakhir tentang keberadaan agama Islam, Nabi Isa kelak akan diturunkan di kota Damaskus, Syria, di Menara Putih bagian timur. Wallahu a'lam.
Ada yang mau berdoa, muka-muka aku menangi, gitu apa? Wes, semoga kita diberi umur panjang untuk ibadah aja Pak ya. Ya Allah, saya aku tak ngenteni Nabi Isa, lo. Iki temen nih Pak. Jadi dari apa yang dilihat oleh ibu Nabi ini menjadi isyarat bahwa agama Islam nanti itu sampai dalam akhir zaman itu akan terjaga dan tepatnya berada di kota Syam di Syria. Dan turunnya Nabi Isa alaihissalam sebagai pertanda akhir zaman akan turun di Menara Putih di sisi timur di kota Damaskus itu. Walihada ja'a fi sahihain. Makanya ada dalam hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqqi la yadurhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Makanya dalam satu hadis disampaikan dalam hadis sahihain, tidaklah suatu kelompok ini adalah kelompok zahirina yang tetap berjuang membela kebenaran. La yadurhum, tidak pengaruh bagi mereka orang-orang yang menghina mereka, orang-orang yang membahayakan mereka, yang menentang mereka. Mereka tidak berubah, tetap taat kepada Allah. Wa fi sahih Bukhari wa hum bisyam, dan golongan ini kelak adanya di kota Syam, di negara Syam. Jadi ada nanti yang istiqomah sampai akhir zaman, yang orang-orang ini menjaga perintah Allah, membela Allah, gak peduli dia mau diberi bahaya oleh orang lain, mereka tetap diberi keselamatan oleh Allah karena mereka istiqomah menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya disampaikan, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum, yakni ummat Muhammad, bahwa yang dimaksud dengan ya Allah kirimkanlah untuk mereka rasul dari golongan mereka. Yang dimaksud ini adalah umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqila lahu qad istujiba laka, dan itu sudah diijabah. Mohon maaf, tinggal sedikit Pak, nanggung buat minggu depan. Biar minggu depan ayat yang lain. Kurang 5 baris. Wa huwa kainun fi akhir zaman, dan itu sebagai pertanda dari akhir zaman. Wa kadza qala as-Sudi wa qatada wa qaulu ta'ala wa yu'allimuhumul kitab, yang dimaksud mengajarkan kitab itu adalah Al-Qur'an. Wal hikmah, yakni as-sunnah, adalah sunnah. Qalaul Hasan wa qatada wa Maqatil bin Hayyan wa Abu Malik wa ghairihi wa qila al-fahmu fid din la munafata. Yang dimaksud dengan hikmah ini ada yang memaknai tentang memahami agama. Wa yuzakkihim. Qala Ali bin Abi Talha an Ibni Abbas, yakni ta'atullah. Yang dimaksud dengan wa yuzakkihim ini artinya taat, mengajarkan untuk taat kepada Allah. Wa qala Muhammad bin Ishaq, berkata Muhammad bin Ishaq, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, maknanya adalah al khairu fayaf'aluhu wasyarru fayattaquhu. Yang dimaksud dengan al hikmah itu melakukan kebaikan dan menghindari kejelekan. Wa hum biridallahi anhum, maka ketika mereka melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka Allah memberikan ridha kepada mereka. Ata'uhu liyastakthiru min ta'ati wa yatanibu ma yaskhatuhu min maksiati. Dengan cara apa? Memperbanyak ketaatan kepada Allah dan menghindari hal-hal yang durhaka kepada Allah, yaitu maksiat kepada Allah. Wa qauluhu, dan firman-Nya Allah, innaka antal azizul hakim, ay al-aziz, yang maha perkasa, alladzi la yu'jizu syai'un, yang tidak ada yang bisa melemahkan Allah, wa huwa qadirun ala kulli syai'in, dan dia Allah maha mampu, maha kuasa atas segala sesuatu, al-hakim, yang maha bijaksana,
fi af'alihi wa aqwalihi, dalam perbuatannya dan perkataannya. Fayada'u al-asya'a fi mahallihi, karena Allah meletakkan sesuatu urusan apapun pada tempatnya. Li'ilmihi, karena pengetahuan Allah, ilmu Allah, wa hikmatihi, dan rahasia yang Allah miliki dengan hikmahnya, wa adlihi, dan keadilan yang dimiliki oleh Allah. Jadi Allah sudah meletakkan sesuatu pada tempatnya dengan maha pengetahuan Allah, maha kuasa Allah. Ini ayat 129 surat Al-Baqarah. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang pembahasan surat Al-Baqarah ayat 130. Kekurangan milik saya, keterbatasan milik saya, semoga Allah yang menyempurnakan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji'at batayadi ratal alami wa uhailal judi wal karami Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa aminna fi tariqati wa mu'afatin minal fitani ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji'at fatayyaji ratal alami ya uhailal judi wal karami. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nar waj'al hujjatan lana ya rabbal alamin. Allahumma allimna ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma arzuqna ilman ladunniya wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ya Allah, kami memohon dengan keberkahan Al-Quran yang kami pelajari ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Jika bagi orang tua kami yang telah mendahului kami ya Allah, ampunilah mereka, muliakanlah kedudukan mereka,
Angkatlah derajat mereka ya Allah, jadikan kubur mereka sebagai bagian dari surgamu ya Allah. Bagi orang tua kami yang masih hidup bersama kami ya Allah, ya Allah berkailah kami dan mereka ya Allah. Berilah kami kesempatan untuk berbakti kepada mereka ya Allah. Anugerahkanlah kami dan mereka ya Allah husnul khatimah ya Allah. Berilah kami keturunan yang saleh-saleh. Jadikan anak-anak kami dari golongan yang mendirikan salat, yang menegakkan salat ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berilah kami ya Allah keturunan anak-anak yang istiqomah membaca Al-Quran, membacanya, menghafalkannya dan mengamalkannya dengan rahmat-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.